Oke, semuanya selamat pagi, selamat siang maksudnya. Selamat hari Jumat. Oke, balik lagi kita akan update Bitcoin ya. Sorry kemarin aku ada acara ya peresmian kos, jadi nggak sempat konten guys. Oke, mic kayaknya hari ini datang dan kita nanti malam bakal coba ya untuk pakai mic-nya dulu, baru besok kita bisa live stream. Oke. Nah, jadi di sini kita mau update untuk isi update kita yang kemarin. Ya, waktu itu BTC masih di 70 ribuan, aku bilang target masih di 64 ribu sampai dengan 61 ribuan kayak gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat di sini dia lagi turun, kemudian dia udah reverse nih guys ya. Dia cuman sampai 65.100, sedangkan target kita tuh ada di sekitar 64 ribuan. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan langsung naik atau enggak gitu. Karena menurut aku ini belum membentuk kaki, tapi bisa aja dia malah membentuk pola ini ya, pola cangkul ya. Pola cangkul ngerti kan maksudnya pola cangkul? Ya, ini kita coba hapus dulu ya. Nah, pola cangkul itu artinya adalah membentuk pola higher low dan lower low. Sorry, higher high and then higher low. Ini higher high, ini HL ya, higher low, dan bisa lagi melanjutkan untuk higher high. Nah, tapi ini masih belum pasti ya, karena ini masih spekulan aja. Kalau misalnya dia punya pattern kayak gini, andai kata dia tidak membentuk kaki, berarti dia udah cukup kuat untuk naik. Ya, ingat, kalau dia tidak membentuk kaki berarti dia udah cukup kuat untuk naik. Apapun alasannya dia udah cukup kuat untuk naik, maka dia membentuk betul higher low, yang mana habis itu akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ini spekulan sementara lah. Kalau misalnya dia nggak jatuh sampai 64.000 ataupun mungkin 61.000, atau dia memang hanya sampai di sini gitu. Tapi kalau kita lihat, kita telaah lagi, apakah memang iya bang cuman sampai di situ? Ya, jawabannya ada di dua titik ini. Dua garis ini sudah membentuk yang namanya adalah supply baru. Ini juga ada supply baru. Nah, ini supply yang kemarin ya, supply di sini ya. Kemudian ini fresh supply atau kita bilang FS ya, fresh supply, yang artinya terbentuk karena ada tekanan jual di daerah tersebut gitu, sehingga memuncul yang namanya fresh supply terbaru. Artinya daerah ini loh yang banyak orang jualan terbaru sementara ini kayak gitu. Itu namanya fresh supply ya. Nah, kita udah melihat di sini ada supply dan juga fresh supply yang baru terbentuk, yang artinya ini adalah PR yang mana ini harus tertembus ketika dia mau breakout. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di area ini ya, ini adalah support gitu. Aku nggak tahu ini major atau enggak, tapi yang jelas at least dia punya pergerakan yang cukup oke gitu ya. Dari areanya ke bawah sini sampai ke dengan 60.000 ya, area ini akan memunculkan detak-detik yang cukup oke untuk market gitu sebenarnya. Karena ya kalau kita lihat pergerakan juga udah lumayan udah lumayan ini ya, lumayan slow gitu ya, dan belum ada pergerakan-pergerakan yang masif ya, lumayan boring maksudnya untuk pergerakan yang slow ini kayak gitu. Terlebih lagi ini udah menghadapi weekend gitu ya, dan apakah akan tiba-tiba dia crash lagi ya, tapi ya aku nggak bisa spekulan kayak gitu, cuman kita melihat lah. Tapi target aku ya masih sama, dia akan OTW ke area sekitar 64.000 sampai 61 ribuan dulu, baru dia bisa naik ke area 78.000. Itu pun kalau dikasih retest. Soalnya di sini udah ada new supply. Nah, new supply-nya udah pindah nih. Ya, new supply dan fresh supply itu sebenarnya sama, harusnya di sini, dan ini di atasnya menjadi supply baru atau new supply. Atau fresh supply gitu ya. Ini supply, di sini new supply atau fresh supply. Ya, ini smart money konsep. Jadi kita pakai aja langsung instan, dan dia menunjukkan menunjukkan sinyal, maksudnya menunjukkan indikasi ya, tanpa perlu kita membaca secara ribet. Oh, daerah ini atau area ini atau range harga ini tuh ada orang melakukan tekanan jual. Oh, range daerah ini nih orang kayak bertahan atau apa segala macam kayak gitu guys ya. Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi nanti malam. See you next video. Ciao.